Halo semua, dengan Suntar dari Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan tutorial manim kita ya, khususnya temanya adalah looping ya. Di dalam video sebelumnya, tema loop ini saya katakan bahwa sesuatu yang sangat penting sekali, karena di dalam waktu kita membuat pemrograman ya, coding itu, ada beberapa hal instruksi kita itu sifatnya perulangan. Nah, supaya lebih efisien, kita menggunakan looping ini dan komputer yang akan mengerjakan. Nah, di dalam loop itu sendiri ada beberapa fungsi tambahan yang mungkin kita harus tahu ya di dalam manim khususnya supaya kita bisa membuat beberapa animasi yang penting. Nah, di dalam video ini kita akan langsung masuk saja mengenai zip ya, lalu juga mengenai yang namanya enumerate, lalu saya juga akan kaitkan dengan critical point. Langsung saja kepada VS Code-nya. Nah, di sini VS Code-nya sudah saya save ya file Python-nya di dalam nama dengan nama tutorial ke-10 ya. Lalu kemudian seperti biasa ada from manim import. Di sini saya sudah membuat 3 kelas ya, jadi saya tidak ketik lagi, langsung saya bahas untuk lebih efisien waktu ya. Nah, kelas yang pertama looping 7 ya, nanti ada looping 8 sama looping 9. Nama kelas ini ada 3, berarti nanti ada 3 video yang akan di-generate oleh manim ya. Lalu kemudian di dalam masing-masing saya sudah membuat codingnya. Nah, pertama-tama kita masuk saja dulu ke dalam looping 7 ya. Di sini ada seperti biasa define construct self ya titik 2. Di sini saya mulai membuat code-nya ya. Saya mendefinisikan ada lingkaran 1, terserah namanya saya sebut saja link 1 dengan saya melakukan perulangan looping ya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah bukan instruksi atau perintah melakukan animasi perulangannya, tapi perulangan di sini adalah melakukan pembuatan objek geometri ya. Di sini saya memerintahkan buat circle ya, di mana for underline in range 5. Artinya ini iterasi sampai 5 kali ketika 0, 1, 2, 3, 4. Ingat mulainya dari 0 ya, bukan dari 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Tetap range-nya itu 5 ya. Lalu ketika dia 0 buat circle, ketika dia 1 buat circle, ketika 2 buat circle dan seterusnya sampai 5. Artinya lingkarannya akan di tengah standar manim itu ya. Lalu di sini semuanya saya masukkan ke dalam label link 1. Artinya ini adalah apa? Artinya ini adalah list ya, bukan grup ya. Kan ada grup, ada V group ya. Lalu ada list. Ini adalah list ya. Dan perhatikan penulisan dari for ini ya, for underline in range ini. Sebenarnya kan ini ada 2 cara. Ada yang for seperti di bawah sini ya. For sesuatu ya, lalu titik 2, instruksinya banyak. Tapi saya tuliskan seperti ini ya, ada suatu objek yang mau saya buat, lalu for-nya di samping kanan. Jangan lupa kurung siku, maka ini bisa menjadi semacam informasi yang bisa disubstitusikan ke dalam label ini. Oke ya, ini sudah lengkap di video sebelumnya. Sekarang saya mau masuk kepada ini. Perintah selanjutnya, saya mau melakukan perulangan instruksi. For, nah biasanya ini kan for n ya, lalu kemudian langsung ya, for n in list ini, link 1, biasanya langsung begitu ya. Lalu titik 2 ada instruksi. Tapi di sini saya tidak hanya ingin memanggil objek-objek lingkaran yang ada di dalam lingkaran 1. Lingkaran 1 kan ada lingkaran yang paling bawah ya, lalu ada lingkaran yang ke lingkaran 1, ada lingkaran 2, ada lingkaran 3, ada lingkaran 4 yang bertumpuk di tengah ya kan. Nah, ketika n-nya ini memanggil yang lingkaran yang paling bawah ya, lakukan ini, lalu lingkaran yang 1 ya, atau urutan kedua, lalu lakukan ini dan seterusnya. Tapi saya ingin ambil angkanya. Saya ingin ambil iterasi daripada angka-angka itu, supaya saya bisa nanti manipulasi, saya kalikan dengan perintah atau instruksi yang saya tuliskan di bawah. Jadi di sini saya panggil i for i, n. Jadi nggak cuman objek lingkarannya, tapi juga iterasi keberapa itu ya, i-nya itu saya panggil juga. Maka supaya saya bisa panggil angkanya, saya harus tambahkan ada kata di sini enumerate ya. Lalu kasih kurung lingkaran 1 label ini. Titik 2. Oke. Perintah apa aja? Seperti biasa, kalau ada looping, ada perintah yang mau saya buat ulang-ulang, harus agak mencolok ke dalam. Saya lakukan self play ya. Nah, di sini self play-nya adalah objek yang pertama. Jadi pertama-tama gini. Ketika i-nya ini adalah yang pertama tadi ya, 0 ya, i-nya adalah 0 karena kan selalu mulai dari 0 ya. Maka di sini n-nya memanggil objek lingkaran yang paling bawah itu, yang paling dasar itu adalah lingkaran ke 0 itu ya, dianimasi. Ya, .animate lalu .shift artinya saya menggeser dia ke kanan ya. Nah, geser ke kanan saya mau kalikan i. Di mana i-nya ini nanti kalau gerak lagi, kalau i-nya 1 nanti kali 1, kalau i-nya 2 berarti dia 2, kalau i-nya 3 dan seterusnya ya.
Lalu saya kalikan scale. Saya supaya waktu dia terjadi pergeseran, perulangan itu saya mau lingkaran saya membesar ya, membesar. Tapi saya kalikan 0,4 ya, karena kalau misalkan dikali 1, kali 2, kali 3 nanti membesarnya itu terlalu drastis ya. Maka saya kalikan 0,4 biar perubahan membesarnya bisa terlihat di dalam satu layar. Lalu saya self weight ya, biar saya bisa kelihatan satu persatu ya animasi daripada perubahan lingkaran tersebut. Kita coba Ctrl S lalu kita generate ya. Nah, ini sudah di running. Kita akan lihat untuk looping 7-nya ya. Looping 7-nya ini nah seperti ini. Nah, perhatikan dia makin kegeser ke kanan ya. Nah, kalau Anda tanya, kenapa ini kok cuma 1, 2, 3, 4 lingkaran? Lingkaran yang pertama itu ada di mana? Perhatikan bahwa di sini saya kan ada kalikan dengan scale kan. Nah, kita ingat bahwa pertama-tama waktu melakukan iterasi itu mulainya I-nya itu dari 0. Ya, makanya scale 0 ya tentu saja ini berarti ada lingkaran pertama yang nggak ada, hilang ya. Coba kita ulangi ya. Nah, pertama-tama ada lingkaran, ya di sini ya, hilang ya. Lalu ini lingkaran yang 1, lingkaran 2, lingkaran 3, lingkaran 4 kita ya. Seperti gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, supaya misalkan yang pertama ini kelihatan, saya kira ini kita mulainya jangan dari 0 ya. Kita mulainya I tambah 1. I tambah 1 gitu ya. Dengan demikian ya, ketika I-nya dipanggil 0, di sini scale-nya 1. Ya, karena 0 tambah 1. Ketika nanti I-nya adalah 1, urutan kedua, di sini adalah 1 tambah 1, scale-nya sudah 2 kali. Jadi, supaya lingkaran pertama muncul, saya tambahkan di sini ya, tambah 1. Kita coba generate seperti apa. Maka di situ harusnya ada 5 lingkaran ya. Kalau ini kan tadi cuma 4 lingkaran, karena lingkaran pertama itu dikalikan 0 scale-nya, jadi tidak muncul ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana kalau I-nya ini kita geser ya nanti. Nah, ini lingkaran 1, lingkaran 0, lingkaran 1 ya, lingkaran 2, lingkaran 3, lingkaran 4, lingkaran 5 ya. Nah, jadi ada 5 lingkaran sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya ke kanan ini pun kita bisa geser. Saya nggak mau misal dari tengah, saya maunya mulai dari sini ya, tinggal I tambah 1 dan sebagainya ya. Nah, saya mau tambahkan teks ya. Misalkan di sini ada teksnya, saya definisikan ada label T ya, di mana T ini saya perintahkan ya untuk tuliskan angkanya. Jadi angka yang tadi itu ya saya mau tampil. Jadi misalkan waktu lingkaran pertama ini muncul, saya mau tampilkan angkanya. Tapi kalau saya tuliskan I saja begini, nanti yang muncul angka 0 ya. Tapi saya maunya ini lingkaran 1, lingkaran 2 ya. Padahal kan iterasi dari 0 dari 1, berarti I tambah 1 seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk memunculkan yang namanya menampilkan nilai ini ya, maka di sini saya harus kasih kurung kurawal, ada tanda kutip, lalu ada f-string di situ ya. Karena kalau enggak nanti akan yang tertampilkan adalah benar-benar I tambah 1 ya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Harus ada f-string di sini. Lalu di sini saya self play-nya saya nyalakan ya. Di mana saya tuliskan di mana teks ini ya, saya next to ke lingkaran itu ya. Next to di mana lingkaran itu dipanggil di atasnya. Jadi ketika lingkaran yang ke 0 ya, iterasi ke 0 muncul lingkaran yang urutan pertama, maka ada teks yang muncul ya, di mana teks itu memanggil iterasi angkanya ini. Secara tulisan akan muncul ada angka ya, harusnya kan 0 kan, jadi I tambah 1 jadi 1, jadi ada angka 1 di atasnya lingkaran tersebut. Kita coba ya, Ctrl S, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ada angka 1 ya, ada angka 2, angka 3, dan seterusnya ya, sampai angka kelima. Oke, saya kira ini adalah untuk yang iterasi dari kelas looping 7 ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi enumerate ketika saya mau manggil angka-angka ini juga untuk saya tampilkan gitu, atau saya operasikan. Misalkan right-nya dikali dengan I ya, I-nya itu adalah iterasi keberapa di situ ya, atau scale-nya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan iterasi seperti ini. Ini contoh, salah satu contoh yang saya buat ya. Lalu yang kedua, ini saya tutup dulu ya. Jadi looping 7 sudah selesai. Kita sekarang mau coba menggunakan zip ya. Nah, kelas 7 ini looping ke-8 saya sudah ketikkan juga. Ini saya close dulu ya, biar lebih luas. Oke. Nah, saya langsung perintahkan saja ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan looping 7 dan looping 9 ya. Benar-benar ini kayak suatu coding yang baru ya.
for A dan B di dalam zip. Nah, untuk looping itu sendiri kan kita bisa di dalamnya bisa bisa tulisan ya seperti ini ya. Dan bisa juga objek objek yang saya buat itu misalkan square ya, circle gitu ya yang saya perintahkan untuk dibuat, bisa seperti itu juga ya. Atau bisa juga label ya tadi ya, A sama dengan square baru A-nya saya tuliskan di situ juga bisa. Nah, saya ingin ini ada 2 kelompok atau 3 kelompok atau 4 kelompok. Jadi bukan cuma for I misalkan adalah square ya tadi ya, selalu circle gitu. Jadi cuma satu kelompok saja. Tapi ada square, circle yang adalah kelompok objek geometris, tapi juga ada bengkel, mafia, tulisannya ini adalah objek paket yang kedua gitu. Jadi ada 2 paket lah ya, 2 paket seperti itu ya. Paket yang pertama tulisan, paket yang kedua adalah objek geometri. Oke. Nah, untuk yang tulisan saya pakai tanda kutip seperti biasa ya. Di sini koma lalu tanda kutip ya. Perhatikan ini kurung siku. Paket 1, koma, ada paket yang kedua ya, di sini adalah objek geometri. Di mana objek geometrinya ketika saya buat square ya, kotak itu saya mau to edge, artinya apa? Saya pindahkan ke sisi kiri ya, kiri dekat layar ya. Lalu circle-nya saya pindahkan ke corner, ke ujung, ke sudut, upright itu artinya di kanan atas ya, layar ya, kanan atas layar. Jadi A dan B, A-nya adalah bengkel dan mafia ya, isinya adalah itu. B-nya adalah isinya square dan circle. Ya, ada apa namanya daftar objek-objek seperti itu. Ketika ini ada di dalam zip ini, titik 2. Nah, ini loopingnya ya. Lakukanlah perintah-perintah ini. Saya mau teksnya itu label teks ya. Saya perintahkan untuk cetak tulisan ini teks A ya. Jadi nanti ketika A-nya ini adalah bengkel, maka di sini dimasukkan kata bengkel untuk nanti dicetak gitu, untuk ditampilkan nanti ya. Kan kalau untuk tampilkan tentu saja harus yang bawah nih ya. Lalu ketika nanti A-nya memanggil mafia ya di sini, maka nanti di sini akan muncul teks nanti mafia, lalu yang nanti siap untuk ditampilkan di layar. Seperti ini ya. Lalu teksnya ini saya mau move ya, saya mau pindahkan ke objek, move to B. Ya, nah kalau saya nggak kasih spesifikasi ya move to B di mananya, apakah di atasnya atau di bawahnya, maka dia akan dipindahkan ke objek itu di tengah-tengah di dalamnya ya. Jadi ketika misalkan A-nya adalah bengkel, maka B-nya adalah objeknya kan ini square kan, maka nanti teksnya itu, teks yang adalah bengkel ini akan digeser, dipindahkan dulu ke square, ke kotak itu, di mana saya mau tulisannya ini, teksnya ini scale to fit. Jadi artinya tulisan itu masuk ke dalam lebar daripada si objek geometri ini. Nah, misalkan kalau ini saya hapus dulu ya. Misalkan cuma B titik width ya. Artinya lebar daripada si objek geometri ini. Coba kita tampilkan self add lalu teks lalu koma B. Kita lihat ya apa yang terjadi. Ctrl S. Perintah yang sederhana seperti ini ya. Ini yang tadi saya panggil dulu yang looping 8-nya supaya dia bisa generate. Nah, ini mulai di running ya. Nah, perhatikan. Ini bentuknya image ya, karena saya tidak tambahkan self weight atau tidak ada self play ya, hanya cuma add gitu ya ke dalam layar ya. Nah, perhatikan di sini ketika teksnya ini, ketika A-nya yang memanggil bengkel, lalu B-nya kan akan memanggil square ya, lalu teksnya itu A-nya mau saya cetak sebagai tulisan, tulisannya saya pindahkan ke kotak ini si square yang sudah ada di samping ya, dekat samping layar ini ya. Lalu tulisannya itu di scale to fit. Jadi tulisannya itu lebarnya itu muat di dalam lingkaran ini, kotak ini. Nah, perhatikan kotak ini ya. Kotak ini adalah lebarnya berapa, maka di sini saya tulis B titik width ya, di situ ya. Nah, ini kalau kita lihat ini agak ngepas ya, kita bisa agak kecilkan. Misalkan saya kalikan nanti 0,8 atau berapa. Itu yang iterasi pertama. Sekarang iterasi yang kedua, looping yang kedua, maka di sini A-nya akan memanggil mafia ya. Di sini ada kata mafia, lalu B-nya akan memanggil kata object circle. Teksnya di mafia-nya akan ini saya perintahkan untuk dituliskan ya. Lalu teks ini saya pindahkan ke object circle ini, objek lingkaran ini. Lalu sekali lagi scale to fit ya, artinya teksnya itu di lebarnya akan dicocokkan di dalam ukuran daripada circle ini lebarnya ya. Maka seperti ini. Saya kalikan dengan suatu skala biar dia agak lebih kecil sedikit. Misalkan dikalikan dengan 0,75 misalnya ya. Ctrl S. Nah, di sini kita akan lihat lebih
lebih oke ya tampilannya seperti ini. Oke, saya kira untuk looping 8 seperti ini ya. Nah, kita akan coba sekarang masuk ke dalam looping ke-9-nya. Saya close. Ini adalah yang terakhir ya. Ini saya tutup juga. Kita masuk ke yang looping 9 yang sudah saya siapkan. Ini sama seperti sebelumnya, tapi saya kira saya ada beberapa tambahan informasi ya supaya Anda bisa melihat ternyata kita bisa menggunakan hal ini juga gitu ya. Yang pertama, saya definisikan dulu ada satu label kotak satu di mana saya perintahkan untuk membuat objek square persegi. Perseginya itu saya kasih warna ungu ya, lalu opacity-nya berarti ada ini ya, warnanya itu memenuhi kotak tersebut dan opacity-nya 0,7. Saya tambahkan dulu ya, saya munculkan dulu kotak satu di situ ya, di layar. Oke. Lalu, nah sekarang saya ingin melakukan iterasi. For m in, nah perhatikan bahwa ketika melakukan iterasi fungsi for ini, in sesuatu ini tidak hanya objek geometri ya, tidak hanya misalkan iterasi angka gitu ya, bisa in range 5 tadi ya, tapi juga bisa posisi. Nah, posisinya di sini adalah posisi tengah layar 0,0,0 ya. Lalu ini posisi di atas ya, lalu upright ya, lalu di kanan atas, di kanan, down right dan sebagainya ya. Lalu lakukan perintah ini. Saya ingin tampilkan di layar ya, dot. Apa itu dot? Dot itu perintah untuk memunculkan titik. Perintah untuk memunculkan titik di mana saya mau dotnya agak besar sedikit, maka saya bikin radiusnya mungkin 0,2 ya, biar bisa kelihatan ya dotnya ya. Dan biasa ini kan warnanya kalau tidak saya spesifikasi warnanya mungkin putih ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian dot ini ketika saya minta munculkan tampilkan di layar, dia sudah di move to ya, saya pindahkan kepada apa? Kotak satu ini, square ini. Di mana kotak satu yang mana nih? Kotak satu itu kan dia bentuknya objek geometris, bukan lokasi. Maka saya bisa kotak satu seperti video sebelumnya, misalkan get center ya, lalu atau get misalkan bottom ya di bawahnya. Tapi juga saya bisa get critical point. Nah, get critical point artinya saya ingin titik-titik yang saya spesifikasi ya, di mana ini berkaitan dengan objek geometri yang saya mau taruh lokasi yang tadi ya, titik tadi. Nah, kotak satu get critical point M, di mana M-nya adalah ini. Jadi ketika nanti M-nya memanggil 0,0,0 ya, maka dia akan berkaitan dengan kotak satu ini, lalu dotnya akan dipindahkan ke sana. Nah, di sini saya tampilkan dulu ya, semuanya seperti apa. Ini mungkin saya lingkaran satu saya close dulu ya, supaya saya matikan dulu, supaya bisa kelihatan ini seperti apa. Ctrl S ya, lalu kemudian ini harusnya kan looping 9 ya. Ini saya ganti dulu ke looping 9. Nah, nanti tampilannya harusnya ada kotak, lalu nah, dotnya ini ada di titik-titik yang saya spesifikasi 0,0,0 ini. Ya, lalu ada up ya, ini di atas, dan seterusnya ya. Dimana ini upright ini ada di mana berkaitan ya, M ini berkaitan dengan kotak satu dot get critical point gitu ya, artinya dia ada di kotak satu. Bagaimana kalau saya lakukan self weight-nya saya nyalakan? Maka dia akan menjadi animasi ya. Jadi akan looping satu titik dulu, terus looping satu titik terus bentar, nah seperti ini. Ya satu persatu ya, dotnya akan bertambah. Karena saya kasih jeda, kasih delay di situ. Oke, nah sekarang kita coba ya. Saya definisikan ada lingkaran satu, di mana warnanya saya kasih merah ya, fill opacity ini 0,5. Lalu lingkaran satu ini misalkan saya mau lakukan pemindahan. Ya ini sebenarnya bukan terkait lagi dengan fungsi looping ya, tapi saya mau mungkin supaya Anda bisa perhatikan ada kaitannya dengan ini, align edge ini artinya apa gitu ya. Nah, saya mau lingkaran satu itu move to 1,0,0 ya, koordinat ini ya. Sebenarnya 1,0,0 ini di mana? Ini sebenarnya adalah right sebenarnya. Ya. Lalu saya ingin dia itu segaris dengan left ini. Nanti kita lihat ya, ketika saya self add ini kira-kira apa yang terjadi. Oh, saya lakukan self weight juga ya, biar terlihat ya. Karena kalau nggak ada self weight nanti kan dia langsung hilang. Ini yang tadi ya, ini yang iterasi ini dulu ya. Setelah ini semua titiknya sudah ada, baru dia masuk ke perintah instruksi yang di bawahnya. Nah, perhatikan ada lingkaran berwarna merah, lalu transparansinya 0,5 ya. Kemudian lingkaran ini kan bisa dimanapun, tapi saya pindahkan ke
titik, kalau tidak ada spesifikasi pasti lingkaran di tengah. Di sini saya pindahkan ke 1,0,0, tapi yang di posisi 1,0,0 itu yang mananya? Itu yang ini, left-nya dari lingkaran ini. Kan bisa saja saya pindahkan 1 ke 1,0,0, tetapi yang saya pindahkan adalah pusatnya. Pusat lingkarannya ada di 1,0,0. Jadi misalnya nih, saya lakukan down left ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ctrl S. Harusnya nanti yang pojok yang kiri bawah ya daripada lingkaran ya, itu akan ada di posisi itu ya. Nah, seperti itu ya. Segaris ya. Nah, jadi kurang lebih di sini down left ini kan kalau kita lihat ini ya, ini kan 1,00 di sini ya. Nah, yang segaris ya, yang bisa segaris dengan ini align edge-nya itu, down left-nya itu ya, berarti kan dia akibatnya down left-nya di sini ya, dia akan naik gitu ya, supaya align ya, supaya segaris gitu ya dengan posisi 1,0,0. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya kira ini beberapa hal Anda bisa coba sendiri, nanti coba ubah-ubah ya supaya bisa lihat ini sebenarnya tujuannya line edge ini buat apa. Karena waktu kita membuat animasi, memindahkan objek geometri ya, lalu saya mau pindahkan ke sisi satu, ke sisi yang kedua gitu ya, itu nanti ternyata kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Misalkan ada kotak bentuknya L, saya mau pindahkan ke kotak ini kan bisa saja sisi yang di bawah sini, atau sisi yang atasnya, atau sisi yang di samping kirinya. Nah, itu beberapa tools yang harus kita perhatikan. Ada terkait dengan ini ya, dia segaris align dengan apa gitu ya. Oke, saya kira ini adalah video kali ini sudah cukup komplit mengenai looping ya. Nanti kita akan coba masuk ke dalam tools-tools yang lain gitu ya. Lalu kita coba akan membuat coding juga untuk animasi yang lain. Sampai jumpa.